Hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28. Kelompok 6 Dimas Isani Setio dan Arif Irawan. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Hak asasi manusia berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar ialah suatu konsep hukum dengan normatif yang dapat menyatakan bahwa manusia mempunyai hak yang telah melekat pada diri mereka karena terlahir sebagai seorang manusia. Hak adalah kuasa untuk menerima dan melakukan suatu hal yang seharusnya diterima atau dilakukan. Sebagai warga negara, secara otomatis kita terlahir dan hidup dengan jaminan hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1445, salah satunya pada pasal 28. Hak-hak warga negara pada pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Contoh pelanggaran pada kehidupan sehari-hari yaitu seorang pelajar SMA yang nekat melakukan aborsi terhadap bayi yang ada di dalam kandungannya adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia pada pasal 28A. Selanjutnya yaitu pasal 28B ayat 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di mata hukum, yaitu tercatat di dalam KUA. Jika tidak, maka keluarga tersebut tidak sah di mata hukum, dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia tidak dijamin oleh negara. Selanjutnya yaitu pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak atas keterlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak sejak dia lahir memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka sejak dari lahir anak tersebut harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan apapun, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan anak tersebut oleh keluarganya, apalagi orang lain, maka yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut harus menerima hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat. Maksudnya, setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal pendidikan, teknologi dan pengetahuan, seni budaya, dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia, terutama rakyat Indonesia. Keluarga berkewajiban membantu mewujudkan hal ini. Jika keluarga kurang mampu, maka negara berkewajiban membantu mewujudkan hal ini, terutama bagi warga negara yang memiliki kemauan dan kemampuan yang besar. Selanjutnya pasal 28C ayat 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Salah satunya yaitu setiap orang berhak mencalonkan diri untuk menjadi pilihan rakyat dalam hal membangun negara, dalam arti dapat ikut serta dalam calon presiden, DPR, MPR, menteri, bupati, gubernur, bahkan RT atau RW. Pasal selanjutnya yaitu pasal 28D ayat 1.
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Salah satu contohnya yaitu penolakan Omnibus Law yang mengakibatkan kerusuhan. Selanjutnya yaitu Pasal 28D ayat 4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya, salah satunya yaitu dengan cara naturalisasi. Selanjutnya yaitu Pasal 28E. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, dan berhak kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini menjelaskan spesifik hak yang dimiliki setiap orang atas kebebasan beragama, memilih dan mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya yaitu Pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pada pasal ini lebih spesifikasi tentang hak semua orang untuk mendapat informasi yang real atau tidak hoax. Selanjutnya Pasal 28G. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dua, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H yang berbunyi 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik serta sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I yang berbunyi 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas kesadaran hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain itu juga, pada pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan hidup secara damai dan tentram antar masyarakat. Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain.
Jika ada orang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak seseorang, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia menjadi akar dari permasalahan suatu negara. Oleh karena itu, kita ciptakan dunia tanpa diskriminasi dan saling menghormati dan menjunjung tinggi sesama makhluk hidup. HAM untuk semua.